Cari siapa? Jadi ini Dar, di rumah Dar aja. Ya benar, dengan saya sendiri. Gimana? Silakan duduk. Boleh saya tahu dari mana ini? Dari Padepokan. Oh, dari Padepokan. Padepokan siapa ini kalau boleh saya tahu? Kiai Masta. Oh, dari Padepokan Kiai Masta. Ya. Oh. Gimana? Ya, dengan kedatangan saya ke sini, saya disuruh sama Kiai saya, Kiai Masta, untuk menegur kamu dan mengingatkan kamu dalam perihal mempersalahkan ajaran-ajaran beliau kepada kami. Ya, seperti ritual yang sedang kami jalankan saat ini. Ritual apa? Tempo hari ada santri dari Padepokan Kiai Masta juga seperti itu, diutus oleh beliau untuk menyampaikan, dan ini kamu datang lagi, beda orang lagi, masih tetap utusan, dan temanya masih tetap memperingati saya. Ya, karena beliau atau Kiai Masta itu tersinggung atas tindakan kamu, mengatakan ritual Topolowo yang sedang dilakukan di dalam Padepokan itu menyesatkan. Padahal itu bagi kami salah satu untuk mendapatkan keilmuan. Karena itu saya di sini diutus untuk menegur kamu, Raja. Ya kalau memang dia ada niat baik dengan saya, ya saya sampaikan sama kamu, kalau memang dia ada niat baik, kalau beliau benar-benar seorang kiai, beliau yang datang ke sini, silaturahmi ke rumah saya, kita diskusi, bicara secara baik-baik. Ya, kalau kemarin santrinya itu kan cara bicaranya seperti menantang saya. Ya, dia akan datang ke sini. Sebelum dia datang ke sini, maka dia mengutus santrinya. Apakah ada ritual-ritual di Padepokan kalian atau di Padepokan Kiai Masta itu? Banyak Ritual-ritual apa yang dilakukan? segala macam ritual untuk mendapatkan keilmuan. Ritual makan daging mentah pun ada. Itu Kiai Mastanya yang mengajarkan ritual makan daging mentah? Iya, dia yang memberi arahan. Dulu pernah saya mendatangi seorang dukun yang menggunakan ritual makan daging kodok mentah. Ya. Itu ada juga di sana? Ya, itu tergantung santrinya menginginkan ilmu itu. Maka dia melakukan ritual itu. Sekarang banyak santri yang melakukan ritual Topolowo itu karena dia menginginkan salah satu keilmuan yang ada di dalam ritual itu. Jadi semua. Ternyata di Padepokan Kiai Masta itu melakukan ritual Topolowo juga. Saya kira itu hanya contoh saya. Ternyata melakukan juga ya. Ya, banyak segala macam ritual. Bahkan ilmu, segala ilmu. Boleh saya tahu kamu bergabung ke Padepokan itu melalui proses seperti apa? Banyak. Makanya saya bisa diutus sama beliau, pilihan beliau untuk mendatangi kamu, menegur kamu dan memperingati kamu agar kamu tidak usah mengganggu ataupun menyalahkan ritual-ritual ajaran Kiai Masta tersebut. Enggak, kamu masuk mendapatkan Padepokan itu melakukan ritual apa? Di sini saya tanya banyak itu. ritual yang saya lewati di situ. Makan daging mentah sudah saya lakukan.
Semua santri. Tidur dengan perempuan pun sudah saya lakukan. Semua untuk santri yang mendapatkan. saya tanya, semua santri yang Ya, melakukan kayak gitu. Berarti semua kan sama seperti itu. sudah kelihatan. Itu Kelihatan bukan apa? seorang kiai. Ya, Padepokan itu dipimpin bukan seorang kiai, tapi itu adalah seorang dukun. Tapi beliau Pantas saja dia tersinggung. mengajarkan itu semua Ya. untuk mendapatkan salah satu keilmuan. Saya nggak banyak waktu ya. Kalau mau bicara hal-hal seperti itu, kalau memang tidak terima dengan perbuatan saya, Berantem kita, datangi. perang. Yang akan Suruh terjadi. datang Kiai Masta ke sini. Kiai Masta akan datang ke sini membawa santri-santrinya. Itu. Membubarkan, menghancurkan kamu, Dang Rajo. Ini sahabat-sahabat semua ya. Apakah seperti ini tingkah laku seorang santri kalau memang benar-benar dia diasuh atau dididik oleh seorang kiai yang benar-benar seorang kiai? Ya. Santri mana yang tidak marah? Guru besarnya disalahkan seperti itu. Mengajarkan yang Ya kalau ritual tidur dengan seorang wanita, ya memang itu ritual salah. Tidak ada yang membenarkan ritual itu. Kalau itu untuk mendapatkan keilmuan, apapun akan dilakukan, asalkan mendapatkan keilmuan. Semua yang mendapatkan di dalam Islam, tidur dengan seorang wanita itu boleh ketika dia sudah ada jalinan pernikahan. Sah secara agama, sah secara negara. Ya. Sama kami tidur dengan perempuan itu untuk sah mendapatkan keilmuan. Berarti memang sudah terbaca jelas ya, sahabat-sahabat semua. Kiai Masta ini sesat ajarannya. Tidak usah kamu mengatakan sesat seperti itu di depan saya. Ya sudah, apa mau kamu kalau kamu tidak terima? Mengikuti dia. Tidak pernah lancang bicara seperti itu. Ya jelas kamu melindungi kiai kamu lah, orang kamu santrinya. Biarpun ritual-ritual seperti itu tidak baik, tidak benar, ya pasti kalian bilang benar. Dengan kedatangan saya di sini, saya memperingati kamu berhenti menyalahkan ajaran kiai saya. Kalau kau tidak, kamu akan berurusan dengan saya. Yang tersinggung hanya kiai kamu. Ya, di sini yang tersinggung cuma Kiai Masta aja. Ternyata dia memang menjalani ritual-ritual seperti itu di padepokannya. Itu memang benar. Maka dari itu dia mengutus semua santri atau santri yang dipilihnya untuk mendatangi kamu, mengingatkan kamu agar kamu berhenti mengatakan ritual itu sesat. Pelajaran apa aja? Pelajar santet juga di padepokan itu. Yang menginginkan keilmuan. Jadi kalau kamu sudah belajar apa aja di sana? Tidak perlu kamu tahu saya belajar apa saja. Dengan kedatangan saya sudah cukup bekal. Dan saya ditunjuk sama Kiai Masta untuk mendatangi kamu dan mengingatkan kamu secara baik-baik. Kalau kamu tidak mau menuruti peringatan itu, terpaksa saya akan kasar di sini. Mau halus boleh, mau kasar juga boleh. Kalau saya di sini nerima. Ya. Kalau dia sudah kesesatan yang diajarkan, saya akan perangi. Mau dia siapa? Jadi kalau tujuan kamu diutus untuk memperingatkan saya agar saya berhenti, cuma saja. Saya tidak akan pernah berhenti. Ya. Tapi kamu menginginkan semua yang kamu inginkan akan saya berikan malam ini kepada kamu. Allah.
Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un. Allah. 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 Subhanallah. Allah. 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 Ya. Saya mau lihat bagaimana keilmuan kamu mendapatkan dari Kiai Masta itu. Allah. 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 Kalau ajaran yang kamu dapatkan itu benar, sesuai syariat Islam, kamu adalah seorang santri, tapi tidak berperilaku seperti santri. Pantas saja Kamu menginginkan santet yang saya miliki. jadi kamu sudah belajar ilmu santet juga di Padepokan itu. Keluarkan saja semua santet-santet itu. Apa yang kamu dapatkan dari kiai sesat itu. Allah. Saya perjelas, nama saya Dang Rajo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Lebih baik kamu pergi dari rumah saya
dan sampaikan kepada Kiai Masta itu. Kalau dia tidak terima atas perbuatan saya, beritahu alamat padepokannya. Saya akan datangi. Kalau dia tidak mau silaturahmi ke rumah saya yang silaturahmi padepokan itu. Ya, saya akan sampaikan semua perkataan kamu. Karena kamu akan saya lenyapkan malam ini. Karena kamu tetap saja tidak mau berhenti menjelek-jelekkan guru saya di depan saya. Kenapa? Apa karena semakin sedikit yang datang ke padepokan itu? Ya. Sejak ada kegiatan, makanya sampai Kiai Masta itu sudah tidak ada yang datang meminta uang gaib atau bagaimana? Perbuatan kamu dan tindakan kamu sangatlah pengaruh besar bagi guru saya. Jadi kamu tidak mau pergi dari rumah saya? Tidak mau. Sebelum niat tujuan saya datang ke sini terwujud, saya harus pulang mendapatkan yang saya inginkan. Allah. Allah. Sudah tahu makan daging kodok mentah itu tidak boleh, ya. Digoreng saja itu tidak boleh, apalagi itu mentah, ya. Kamu nggak pernah belajar dengan kiai-kiai lain selain Kiai Masta itu, bahwa di dalam Islam tidur dengan seorang wanita tanpa ada jalinan pernikahan itu zina. Saya jelaskan. Itu untuk mendapatkan keilmuan. Mendapatkan keilmuan boleh, cari ilmu kemanapun boleh. Cuman kalau sudah melakukan ritual-ritual melenceng, untuk apa? Untuk diri saya sendiri. Kalian ini mungkin kumpulan dukun-dukun yang menyamar, ya, menutupi kedok kalian. Sekarang saya minta kamu pulang, suruh Kiai Masta itu ke sini, atau serahkan alamat padepokannya, saya akan datangi. Tidak mau pulang. Allah. Allah. Lumpuhkan kaki kamu sebelah. Model kayak gini ngaku santri, sahabat-sahabat semua. Coba disorot aja kameramen. Dia mengaku dirinya santri, santri dari Kiai Masta, ya. Kiai sesat. Dari mana ceritanya seorang kiai melakukan uang gaib, seorang kiai melakukan ritual untuk mendapatkan keilmuan tidur dengan seorang wanita tanpa ada jalinan pernikahan. Terus ritual makan daging kodok mentah. Ritual macam apa itu? Itu wajar-wajar saja bagi kami. Seorang kiai itu mengajarkan sholat, ngaji, mendidik santri-santrinya. Ilmu yang ada di badan kamu, yang
semuanya yang kamu lakukan ritual-ritual di padepokan Kiai Masta itu, malam ini akan saya musnahkan semua. Dan kamu pulang, kamu tunjukkan kepada Kiai Masta itu. Kalau dia tidak terima, ilmu itu sudah menyatu dengan tubuh saya. kita lihat saja. Bismillah. Semudah itu menghilangkannya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati Ja'alna baina aydihim wa arjulihim wa la yuhituna bi shay'in. Wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. Saya akan kunci dulu tubuhnya. Bismillah. Sekarang saya minta kamu pergi dari rumah saya. Tunggu saja. Guru saya akan datang ke sini. Saya akan tunggu, ya. Katakan kepada Kiai Masta, kalau dia tidak hentikan semua ritual-ritual dia itu, saya akan cari dia. Kalau memang dia tidak terima, kamu beritahu saja alamat rumah saya. Lihat saja. Saya akan tunggu dia di rumah, atau dia ngajak saya ketemuan di mana, saya siap. Oke, sahabat-sahabat semua ya. Ini saya takutkan, ini adalah seorang dukun yang mengaku atau yang menggunakan topeng mengatasnamakan perkumpulannya, atau yang dia mengatasnamakan dirinya adalah seorang kiai hanya untuk menutupi kedok. Karena zaman sekarang ini banyak sekali sahabat-sahabat semua kiai tapi ritualnya seperti dukun gitu ya. Banyak sahabat-sahabat semua kiai-kiai, mereka memanfaatkan nama-nama kiai untuk melancarkan kegiatannya. Contohnya, nanti ada datang kiai ke kampung menunjukkan video-video tentang penarikan uang gaib. Nah, akhirnya di kampung itu tergiur lah karena melihat video-video itu asli, dan kemudian mengajak orang-orang kampung itu kalau mau kaya uang gaib katanya. Akhirnya penarikan uang. Ya, seperti itulah. Akhirnya tergiur, kumpul, akhirnya kabur. Banyak sekarang ini. Di daerah saya, dekat-dekat daerah saya ini banyak juga. Sahabat-sahabat semua. Ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari agar kita tidak terjerumus. Ya, kalau sudah dibawa kabur uangnya, itu apa lagi? Ya. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin ini sekedar pelajaran untuk kita, karena banyak sekali yang mengatasnamakan kiai itu. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.